Ini adalah Redmi Note 15 Pro Plus HP 4 jutaan di Cina sana yang punya baterai 7000 mAh, lensa telefoto dan IP68. Tapi pas masuk global nanti bakal downgrade lagi nggak? Rumor jadi Poco M8 Pro bener kah? Dan chipset barunya sesakti apa sih? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari boxnya dulu yang berubah dari seri sebelumnya. Di seri 15 ini boxnya sama kayak Redmi Turbo 4 series dengan teks Redmi yang huruf gede semua. Pas dibuka langsung dapat box yang isinya SIM ejector, kertas yang nggak pernah kebaca, sama case warna hitam silikon polos. Terus ada HP-nya, kabel charger Type A ke Type C, dan kepala charger 90 watt. Pas dinyalain langsung disambut sama logo Redmi warna merah dengan Android 15 berbasis HyperOS 2. Habis itu kita setup, lagi sidik jari, dan seperti biasa nih, bloatware-nya lumayan banyak karena ini HP versi Cina. Habis itu gue cek storage-nya udah kemakan 30GB dari total 256 punya gue. Dan lanjut update software sekitar 460-an mega. Impresi gue sama HP ini langsung tertuju ke kamera modul yang mirip kayak Redmi Note 14 Pro Plus. Cuma tiap-tiap lensanya terlihat di sini ya, beserta flash warna putihnya. Jujur desain kamera modul kayak gini bukan selera gue sih, mirip kompor 4 bungku. Tapi gue suka sama finishingnya yang matte finish dan ada coraknya gitu. Buat materialnya ini menarik, katanya terbuat dari fiberglass. Yang mana meskipun ada kata glass, tapi bahannya nggak murni 100% dari kaca ya, melainkan serat kaca yang dicampur. Keunggulan dari bahan ini bisa meredam benturan lebih baik saat jatuh. Kalau buat framenya dari plastik dengan lengkungan tipis di bagian belakang dan depannya juga. Jadi layarnya ada curve walaupun tipis banget lengkungannya. Lanjut di sebelah kanan HP ada volume dan power button, di atas ada mic sama speaker, kirinya kosong. Dan di bagian bawah ada speaker lagi, port Type-C, mic lagi, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Sedangkan buat infrared, masih nyaman dia dempetan sama flashnya. Pertama kali pegang sih langsung berasa nih kalau HP-nya emang lebih lebar. Karena sekarang displaynya juga lebih meluas dari sebelumnya 6,67 inch ke 6,83. Dengan bezel yang kelihatan lebih tipis ya, karena ada lengkungan tadi dengan berat di 211 gram. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi yang mana dia punya layar 6,83 inch tadi, AMOLED dengan refresh rate up to 120Hz dengan perlindungan layar Xiaomi Shield Glass. Habis itu buat performance pakai chipset Snapdragon 7S Gen 4 yang bisa dibilang chipset baru ini. Launching Agustus kemarin tuh, dan kalau gue cek Antutunya dapat skor di 846 ribuan. Terpaut sekitar 100 ribuan poin dari Snapdragon 7 Gen 4 yang tanpa S. Di Vivo V60 yang video reviewnya kalian bisa cek di sini. Itu lensa telefotonya sih edan. Sedangkan kalau dibandingin sama pendahulunya 7S Gen 3 di Redmi Note 14 Pro Plus lebih tinggi sekitar 100 ribu poin. Jadi semoga ada gambaran ya peta kekuatan dari chipset baru ini. Yang UFS-nya sih masih pakai 2.2 dengan LPDDR4X. Buat baterainya mungkin ini salah satu jualan utama karena berkapasitas jumbo 7000 mAh yang support 90 watt charging dan ada reverse charging juga. Kalau dari sisi kamera, punya 50 megapiksel lensa utama ber-OIS dengan sensor Light Fusion 800. Terus 50 megapiksel telefoto dengan optical zoom 2,5 kali, 8 megapiksel ultra wide dan 32 megapiksel selfie. Untuk spek lainnya, HP ini udah 5G, stereo speaker, IP68, NFC, dan lain sebagainya. Gimana? Dengan harga 4 jutaan punya spek yang menarik ya? Tapi kayaknya ekspektasi kalian mesti diturunin dikit biar nggak sakit hati. Karena sekali lagi ingat, ini versi Cina. Dan seingat gua kalau dibandingin sama globalnya bakal ada berubah tuh. Dan kalau kita mengacu di seri sebelumnya Redmi Note 14 Pro Plus, setidaknya ada 3 perubahan. Yang pertama, baterainya itu kena pemangkasan di versi global dari 6200 ke 5110 mAh. Habis itu untuk kamera pun versi global nggak dapat telefoto ya, yang mana diganti jadi 2 megapiksel makro. Tapi lensa utamanya loncat dari 50 ke 200 megapiksel. Buat pemangkasan baterai sama telefoto sih cukup nyesek ini. Untuk seri 15 ini sih kurang tahu. Kalau sama persis dengan versi Cina-nya, bagus. Kalau emang ada perubahan, paling nggak kalian udah turunin ekspektasi. Dan seri 15 ini juga datang bersama saudara-saudaranya ya. Nggak cuma Pro Plus, tapi ada 15 Pro dan Redmi Note 15 biasa. Yang bedanya nanti gua spill setelah kita kepoin kameranya. Tapi sebelumnya, biar usaha dan modal gua beli HP ini nggak sia-sia, boleh bantuin gua buat like video ini ya. Dan subscribe juga buat yang belum. Thank you.
Oke guys, sekarang kalian lagi lihat di Redmi Note 15 Pro Plus. Untuk gambarnya kok agak pucat gitu ya, tapi dynamic range bagus kok. Terus stabilisasinya juga cukup baik untuk kondisi lagi jalan gini. Kecuali buat kamera belakang ada berasa entut-entutan gitu. Habis itu kalau ngomongin focal length, dia ada ultrawide 0,6 kali, 1 dan 2 kali lensa wide, plus 2,5 kali itu udah pindah ke telefoto yang bisa zoom mentok sampai 30 kali. Buat hasilnya cukup baik sih. Kalau buat objek orang juga gambarnya cukup tajam kalau gue lihat di sini. Cuma konsistensi antara lensa ultrawide dengan wide-nya cukup berasa. Di ultrawide agak sedikit kehijauan bisa dibilang. Terus balik lagi ke video, kalau kita arahin ke muka, gambarnya cukup tajam ya. Bokehnya juga mantep. Gue suka sih sama hasilnya. Sama juga saat gue shoot ke nyonya ini. Oke guys, kalau ngomongin resolusi, HP ini bisa mentok sampai 1080p 60 fps ya, kamera depan. Sedangkan kamera belakang mentok di 4K 30 fps. Terus gue juga suka nih sama foto selfie-nya yang cukup luas, bisa sampai 0,8 kali. BTW untuk beauty-nya aktif ya, jadi kalau dilihat muka gue dan nyonya lebih glowing. Kalau buat foto portretnya juga termasuk cakep. BTW gue baru ngeh guys, layout galerinya sekarang berubah loh. Jadi gue lagi coba edit, jadi kayak gini sekarang. Kok gue lebih suka tampilan yang baru sekarang ini ya? Ada yang sama? Nah, kalau ngomongin kamera doang, agak percuma ya kalau nggak pakai aplikasi edit yang gampang dipakai. Nah, kalian bisa cobain KineMaster yang bisa di-download di App Store atau Google Play Store. Dengan fitur yang sama di semua platform ya, jadi nggak ada pilih kasih nih. Fiturnya banyak, mulai dari edit basic kayak cut, trim, stiker, terus ada musik bebas royalty juga, auto caption, keyframe, magic remover, sampai motion effect. Lengkap dan kepake banget dah. Oh ya, semuanya itu gratis tanpa harus langganan ya, dan hasilnya bisa disimpan dalam 4K 60 fps. Dan yang paling penting, privasinya aman 100% ya, karena si AI-nya KineMaster ini jalan di HP kita. Dan kalau ada masalah, tim support manusia siap bantu lewat aplikasi. Jadi kalau kalian tertarik, langsung aja download gratis di App Store dan Google Play ya. Linknya ada di bawah, dan biar sponsor lebih happy, yuk kita sama-sama ketik. Terima kasih KineMaster. Siapa tahu next time disponsorin lagi buat mode review gadget selanjutnya. HP ini punya 4 warna ya. Ada hitam, putih, ungu, sama biru. Terus buat harganya tuh masih sama kayak harga Redmi Note 14 Pro Plus tahun lalu. Mulai dari 4,3 juta buat 12 plus 256 sampai 5,2 juta buat 16 plus 512. Tapi harga tadi tuh gue ambil dan konversi langsung dari website Xiaomi Cina ya. Jadi pastinya belum termasuk bea cukai masuk Indonesia. Dan kayak yang gue bilang sebelumnya, Redmi Note 15 Pro Plus ini nggak datang sendiri. Tapi ada 2 model lain yang gue rangkumin aja apa aja bedanya di antara ketiga HP tadi. Pertama dari sisi layar, Pro Plus dengan Pro-nya itu sama, tapi 15 base-nya lebih kecil dikit. Habis itu dari sisi chipset juga beda, khusus buat 15 Pro dia pakai chipset MediaTek. Untuk baterai, Pro versionnya punya kapasitas 7000 mAh, sedangkan yang 15 biasa 5800, dengan support charging 90 dan 45 watt. Kalau dari kamera, mereka sama-sama punya 50 megapiksel lensa utama. Tapi gue yakin untuk sensornya beda sih. Harusnya di Pro Plus lebih baik. Terus khusus 15 Pro Plus, dia juga punya telefoto. Habis itu lensa ultrawide masih ada di Pro versionnya, tapi tidak dengan 15 biasa. Yang cuma ada main lens dan 2 megapiksel depth. Terus buat resolusi selfie sama IP rating juga beda nih. Gue rasa itu aja sih yang penting-penting kalian mesti tahu. Dan terakhir, apakah benar HP ini bakal menjelma dari Poco M8 Pro? Kalau berdasar dari website Gizmo Cina, mereka ketemu bukti dari kode-kode ini. Yang mana gue juga nggak tahu bacanya gimana. Kalau emang bakal di rebrand dari Redmi Note 15 Pro Plus Global, yang dibilang bakal punya baterai 6500 mAh dan 100 watt charging. Selebihnya bakal mirip dengan apa yang kita omongin sebelumnya. Kecuali tanda tanya buat telefoto. Cuman sekali lagi ingat, ini cuman rumor. Tapi paling nggak lumayan kan buat nambah-nambah bahan obrolan kalau lagi makan di warung Indomie.